Halo teman-teman santuy, balik lagi di Recap Heroes 2022 episode 13 dan 14. Dalam cerita sebelumnya, melalui pancingan dari Fang Yingkan, Quan Chi secara tak sengaja telah dibebaskan oleh Wang Xiaoze. Lei Sun yang panik dan tahu kekuatan Quan Chi yang sangat berbahaya pun memberikan perintah terukur kepada semua anak buahnya untuk melakukan pencarian. Di sebuah warung makan, Quan Chi menceritakan dia ada dua orang teman yang sudah tak lama ia jumpai. Sebelum mereka pergi untuk mencari teman yang dimaksud, orang-orang Liu Fenpan berhasil menyusul ke sana. Xiaoze pun memberikan uang ganti rugi kepada pemilik warung atas meja dan kursi yang akan segera rusak. Tentu saja prajurit-prajurit itu bukanlah halangan bagi mereka. Saat Ti Feiqing tiba ke TKP, kedua orang itu telah tak ada di sana dan ia pun melaporkan hal ini kepada ayahnya. Lei Sun pun mengungkapkan kalau ia akan melaporkan hal ini kepada Fu Chongsu dan mengkambing hitamkan Sekte Pavilion Hujan sebagai pelaku yang membebaskan tawanan berbahaya itu. Di sepanjang perjalanan mereka, Quan Chi mengatakan kalau Lei Sun dan Fu Chongsu adalah dua orang yang menawannya selama 8 tahun ini dan dia pasti akan melakukan pembalasan dendam. Tiba di sebuah rumah sederhana yang katanya adalah rumah teman Quan Chi, seorang anak kecil mencoba menghalangi mereka yang menerobos masuk. Lalu bapak dari si anak ini yang bernama Yan Hefa sungguh terkejut melihat sosok Quan Chi, begitu pula dengan istri dari Yan Hefa. Terjadi dengan sangat cepat, anak dari Yan Hefa yang dielus-elus ini lehernya langsung dipatahkan oleh Quan Chi. Begitu pula dengan istri dari Yan Hefa yang syok pun menyerang lelaki itu, tetapi dalam satu serangan balik, Quan Chi membunuhnya, membuat Wang Xiaoze kagetnya setengah mati dan meraih sebuah golok dapur yang berhasil membeset dada Quan Chi. Dengan penuh amarah, Wang Xiaoze bertanya kenapa Quan Chi ini tiba-tiba membunuh dua orang tak bersalah. Tetapi Quan Chi dengan kesombongannya menyatakan kalau dunia ini bekerja dengan cara yang kuat memakan yang lemah. Dalam sebuah serangan baliknya, Wang Xiaoze terpental ke atap dan langsung jatuh pingsan. Sementara itu, Lei Sun berkunjung ke kediaman Fu Chongsu melaporkan Quan Chi yang telah lolos dan menyalakan hal tersebut adalah ulah dari Su Mengchen. Fu Chongsu seakan tidak percaya mendengar kabar itu karena orang itu seharusnya sudah dibunuh 8 tahun yang lalu, di mana hal ini akhirnya pun membuat Lei Sun mengakui karena Quan Chi adalah adik iparnya, maka ia yang tak tega hanya memenjarakannya selama ini dan ia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah memaki Lei Sun habis-habisan, Fu Chongsu mengirimkan bawahannya menuju ke Pavilion Hujan. Saat pagi tiba, Quan Chi telah mencukur jenggot panjangnya dan Wang Xiaoze juga Yan Hefa telah dirantai. Melihat Wang Xiaoze yang panik, Yan Hefa memberitahukan Quan Chi ini bukanlah petarung biasa dan tak ada gunanya melawan orang seperti itu. Quan Chi yang menghampiri Wang Xiaoze pun menanyakan kenapa pemuda itu menyerangnya. Dia memberitahukan Yan Hefa telah mengkhianatinya, makanya dia membunuh keluarga Yan Hefa. Lebih jauh dia mengakui kalau ia telah berbohong kepada Wang Xiaoze sebelumnya, karena semua kerangka mayat yang ada di sumur sebelumnya dibunuh olehnya. Kabar kalau Wang Xiaoze membebaskan Quan Chi ini diterima oleh Pavilion Hujan. Su Mengchen sendiri cukup kaget atas hal ini dan dia mengakui kalau Quan Chi adalah seseorang yang kemampuan bertarungnya sudah bagaikan dewa. Mereka memprediksikan Liu Fenpan dan divisi hukum kerajaan pasti akan menyalahkan mereka atas aksi Wang Xiaoze yang membebaskan Quan Chi. Untuk itu, Pai Choufei pun memberikan sebuah saran untuk menuduh balik Liu Fenpan. Saat divisi hukum tiba, Pai Choufei sudah menunggu di luar dan menyerahkan diri kepada petugas divisi hukum untuk membawanya. Sementara itu, Su Mengchen diam-diam menemui Ti Feiqing membahas soal betapa berbahayanya Quan Chi ini. Su Mengchen pun memberitahukan kenyataan bahwasanya Sekte Pavilion Hujan dan Liu Fenpan haruslah menggabungkan kekuatan demi meringkus Quan Chi dan ini adalah satu-satunya solusi yang tersedia. Wang Xiaoze dan Yan Hefa yang dirantai kemudian dibawa ke hutan untuk mencari senjata pedang Quan Chi yang dikubur. Dalam perjalanan itu, Quan Chi memberitahukan Wang Xiaoze kalau dulunya dia dan Yan Hefa tergabung dalam sebuah sekte ataupun kelompok yang disebut dengan Persekutuan Mitien. Mereka ini boleh dibilang sudah menjadi saudara, namun Yan Hefa malah mengkhianatinya, dan hal ini pun diakui oleh Yan Hefa sendiri.
Sampai ke dalam hutan, Yan Hefa pun menggali tanah untuk mengeluarkan senjata pedang milik Quan Chi yang dikubur di sana. Sambil menggali, dia mengakui kesalahan pengkhianatannya, namun ia juga mengatakan dirinya ini yang tak sudi untuk dihina. Dengan pedang itu, Yan Hefa menyerang Quan Chi yang kemudian membunuhnya di tempat. Wang Xiaoze yang mulutnya disumpal hanya bisa berteriak-teriak mengutuk perbuatan kejam orang tersebut. Celakanya, prajurit Pavilion Hujan yang mencari Wang Xiaoze menemukan keberadaan mereka di sana. Wang Xiaoze dengan mulut tersumpal berteriak meminta mereka untuk segera pergi. Saat sumpalan mulutnya dibuka, dia berjanji akan membantu Quan Chi untuk membunuh Fu Zongzu agar prajurit-prajurit itu dilepaskan. Quan Chi mengatakan ia menyetujui tawaran itu, tetapi tidak dengan pedangnya yang sudah lama tidak meminum darah. Dalam satu jurus saja, aliran tenaga dalam dari pedangnya itu membelah 5 prajurit yang mengeroyoknya. Pai Choufei yang ditangkap oleh orang-orang divisi hukum menuju ke markas Liu Fenpan menemui Lei Sun. Di sana dia memberitahukan petugas divisi hukum kalau Lei Sun lah yang memerintahkan adiknya Wang Xiaoze untuk membebaskan Quan Chi. Ini adalah taktik melawan api dengan api, di mana Liu Fenpan yang mengkambing hitamkan Pavilion Hujan dikambing hitamkan balik. Karena Pai Choufei memiliki pengetahuan sejarah yang baik, dia pun tahu kalau Quan Chi adalah adik ipar dari Lei Sun, dan dengan alasan itu, dia menuduh itulah motif dari Lei Sun yang membebaskan Quan Chi. Pada akhirnya, hal ini pun membuat ketua sekte Liu Fenpan naik pitam dan secara tiba-tiba mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Pai Choufei yang masih sempat ditangkis oleh Ti Peijing. Dengan segera, Lei Chun juga muncul di sana untuk menahan serangan kedua dari ayahnya. Pada saat itulah Pai Choufei mempelajari identitas Lei Chun yang selama ini dia kenal sebagai Tian Chun. Ti Peijing lalu membujuk sang ketua mengenai apa yang disarankan Su Mengchen sebelumnya, bahwa Quan Chi ini hanya bisa mereka ringkus jika Liu Fenpan dan Pavilion Hujan bekerja sama. Dengan membunuh Pai Choufei, otomatis justru akan menggagalkan aliansi mereka dengan Su Mengchen. Setelahnya, Pai Choufei pun berterima kasih kepada Lei Chun yang menyelamatkannya. Pandangannya yang begitu bersemangat dan menggebu-gebu bahkan bisa dilihat oleh pelayan Lei Chun. Setelah Pai Choufei pergi, pelayannya memperingati Tuan Putri yang sepantasnya menjaga jarak dari Pai Choufei yang menyukainya. Namun Lei Chun ternyata juga tahu akan hal tersebut. Dia mengatakan dia akan mencari waktu untuk berbicara kepada Pai Choufei yang menyukainya. Wang Xiaoze yang menghilang tanpa kabar sangat mencemaskan Wan Rou yang kemudian pergi untuk mencari Fang Yingkan. Fang Yingkan mengaku dia telah mengurung Wang Xiaoze di sebuah tempat, namun dia menolak untuk memberitahukan tempat tersebut sebelum Wan Rou menghiburnya. Wan Rou pun diajaknya untuk menghadiri sebuah kedai arak yang menggelar arena pertarungan gulat. Di sana Wan Rou diminta untuk bergulat dengan seorang juara bertahan, sementara Wan Rou berjuang setengah mati melawan pegulat itu. Tak jauh dari sana, Quan Chi dengan pedangnya tengah menyeret sebuah peti mati yang ia rantaikan di tubuhnya. Wan Rou bertarung habis-habisan menghadapi lawan yang memiliki bobot yang jauh lebih besar darinya, dan akhirnya ia pun dikalahkan. Namun karena kekuatan cintanya kepada Wang Xiaoze yang begitu besar, ia kembali bangkit dan lewat perjuangan tidak kenal menyerahnya, ia pun berhasil mengalahkan lawannya. Pada akhirnya, Fang Yingkan pun memberitahukan Wan Rou tentang keberadaan Wang Xiaoze yang katanya ada di sekitaran kediaman Fu Zongzu. Quan Chi yang menggiring peti mati tiba di kediaman Fu Zongzu. Dengan satu kali gebrak, dia menghabiskan semua prajurit yang menjaga di depan dan melempar masuk peti mati itu ke dalam halaman istana. Para prajurit yang ada di sana agak panik melihat kotak itu yang tampaknya ada orang di dalamnya. Saat peti itu dibuka, mereka dikejutkan dengan Wang Xiaoze yang tengah terikat dan tergantung beberapa bom yang tampaknya akan segera meledak. Mereka malah ketakutan dan menghindari Wang Xiaoze yang mulutnya disumpal itu. Setelah sumpalan itu dibuka, Wang Xiaoze pun meminta agar dicarikan air, dan pada akhirnya dia berhasil memadamkan sumbu menyala pada bom tersebut. Peti mati yang berisi Wang Xiaoze ini hanyalah sebagai pengalih perhatian sebagian prajurit. Di sisi lain kediaman itu, Fu Zongzu tengah diteror oleh Quan Chi yang telah menghabisi banyak penjaga yang ada di sana. Menteri divisi hukum itu lalu bersembunyi di balik rak buku melihat satu persatu prajuritnya ini dibunuh. Saat Quan Chi menemukan keberadaannya dan tengah hampir dihabisi, Wang Xiaoze muncul di sana dan memberitahukan kalau orang itu bukanlah Fu Zongzu. Wang Xiaoze malah menggunakan kesempatan itu untuk menampar ataupun menggebuki Fu Zongzu beberapa kali, berpura-pura menanyakan kenapa dia menyamar sebagai Fu Zongzu. Pada akhirnya Fu Zongzu yang walaupun kesal dan mengadu-adu karena digebuki pun memainkan sandiwaranya, mengatakan dia diminta atasannya untuk menyamar menjadi Fu Zongzu sehingga Wang Xiaoze pun segera mengusirnya pergi.
Tapi segera setelah ia keluar dari sana, ajudannya yang menyusul ke sana malah memanggilnya sebagai tuan, membuat Fu Chongsu hanya bisa kesal setengah mati. Tetapi hal ini sudah terdengar oleh Quan Chi yang menyadari Wang Xiaoze telah menipunya. Wang Xiaoze yang berusaha untuk mencegahnya keluar tentulah bukan lawan dari Quan Chi, sehingga dia pun menyalakan bom yang terpasang di tubuhnya, di mana Quan Chi pun menggebukinya sampai pingsan dan meninggalkannya begitu saja. Beruntung Ti Peiqing yang tiba di sana berhasil memadamkan sumbu peledak yang masih menyala itu. Setelah sadar dari pingsannya, Wang Xiaoze yang terluka parah seorang diri berjalan tertatih-tatih berusaha untuk kembali ke pavilion hujan di malam itu. Wenrou yang menyusul ke sana berhasil menemukan kekasih hatinya. Dengan penuh kesusahan dan segenap tenaganya, dia menggendong Wang Xiaoze pulang ke pavilion hujan. Menariknya dari scene full body shot ini, terlihat Yang Chaoye yang memerankan Wenrou ini tidak menggunakan peran pengganti atau stunt untuk melakukan adegan ini. Gadis kurus langsing sepertinya ini ternyata kuat ya untuk menggendong seorang Joseph Cheng. Fu Chongsu sendiri yang melarikan diri dari kejaran Quan Chi berhasil tiba dan berlindung di markas Liu Fenpan. Moodnya sangat tidak baik dan dia memaki anak buahnya sendiri dan juga Lei Sun yang tidak mampu meringkus Quan Chi. Baginya rencananya sekarang adalah tidak boleh kembali ke kediamannya dan mencari tempat persembunyian. Esok saat matahari menyingsing, Xin menunjukkan Guru Wo yang tengah mengelap sebuah tombak panjangnya yang tampaknya sudah lama tak ia gunakan. Sementara istrinya yang menumbuk beras mencemaskan suaminya yang tampaknya akan melakukan sesuatu yang mengkhawatirkannya. Di markas pavilion hujan, terlihat Wenrou yang tertidur di samping Wang Xiaoze yang akhirnya tersadar juga. Wang Xiaoze kemudian menceritakan apa yang telah terjadi padanya sebelumnya, di mana dia telah mendapatkan kembali kantong wewangian Wenrou dan juga semasa dia dalam perjalanan mencari Fang Yingkan sebelumnya, ia sempat membeli sebuah kalung yang ia hadiahkan dan pakaikan untuk Wenrou dan mereka pun saling berpelukan. Aksi mesra itu kemudian dipergoki oleh kedua kakak angkatnya yang tersenyum-senyum. Baik Pai Choufei maupun Su Mengchen juga memeluk Xiaoze, mensyukuri kondisi adik angkat mereka yang baik-baik saja. Setelahnya, kediaman pavilion hujan dikunjungi oleh Fang Yingkan. Wang Xiaoze yang kesal padanya langsung melabraknya, tetapi Su Mengchen memperkenalkan Fang Yingkan sebagai bangsawan Sentong yang terhormat, bahwa Fang Yingkan adalah seorang pewaris pedang darah yang legendaris. Dalam dunia persilatan ada 3 pedang legendaris, yaitu pedangnya pedang sabit merah, pedang Wang Xiaoze yaitu pedang kerinduan dan pertahanan, dan pedang darah adalah pedang Fang Yingkan. Fang Yingkan pun segera menepis pujian itu, menjelaskan pedang darah adalah pedang milik ayah angkatnya Fang Keyin, dan dia yang mewarisi pedang legendaris itu bukanlah siapa-siapa. Fang Yingkan kemudian meminta maaf atas aksinya yang menjebak Wang Xiaoze. Dia pun mulai menjelaskan alasan dan motifnya membebaskan Quan Chi. Hal ini dapat ditelusuri dari ayah angkatnya Fang Keyin yang menjadi musuh bagi grup Yao Qiao. Seperti yang direkap sebelumnya sudah dijelaskan, grup Yao Qiao ini bertindak di balik layar untuk membuat aturan-aturan dunia persilatan tidak tertulis yang didasari oleh motif keuntungan. Ayah angkatnya yang kalah berperang dengan grup Yao Qiao ini terdesak untuk menyingkir dari dunia persilatan dan sampai sekarang pun tidak diketahui keberadaannya. Dia sebagai penerus pedang darah tentunya ingin melawan grup Yao Qiao yang dia tahu ditunggangi oleh Fu Chongsu dan juga Lei Sun. Makanya dia pun menggunakan cara membebaskan seorang Quan Chi yang memiliki dendam terhadap kedua orang itu. Diketahui juga dari sini kalau Quan Chi sebelumnya adalah bawahan dari Fu Chongsu sebelum posisi Quan Chi itu digantikan oleh Lei Sun. Tujuan Fang Yingkan ke sini adalah ingin mengajak pavilion hujan melawan grup Yao Qiao, namun Pai Choufei malah menanyakan apa keuntungan yang bisa didapatkan pavilion hujan dari kerjasama ini. Setelahnya Su Mengchen pun mengantar Fang Yingkan pergi, mengatakan dia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Ketua pavilion hujan itu lalu mengajak adik angkatnya untuk berbicara empat mata. Pai Choufei segera menyadari bahwa dalam pembicaraan barusan dengan Fang Yingkan, dia berbicara melampaui posisinya seolah-olah dia berbicara sebagai pemimpin sekte itu. Namun bukan itu yang ternyata dipermasalahkan oleh Su Mengchen. Su Mengchen mempermasalahkan Pai Choufei yang menanyakan apa keuntungan yang bisa didapat dari kerjasama tersebut. Su Mengchen mengingatkan wakilnya ini bahwa sejak dulu sampai sekarang sekte pavilion hujan tidak pernah membicarakan keuntungan. Sekte ini selalu bertindak atas nama kebenaran dan Pai Choufei diharapkan untuk selalu mengingat akan peraturan emas ini.
Sementara itu, Wang Xiaoze pergi mengunjungi Guru Wo. Saat melihat sedikit jurus tombak itu, Xiaoze pun mengatakan kalau dia dari dulu sudah punya firasat bahwa Guru Wo ini bukanlah orang sembarangan. Guru Wo lalu menceritakan tombaknya ini adalah tombak Fen He yang pernah bertarung melawan Quan Chi. Kala itu Quan Chi adalah ketua dari persekutuan Mitian yang sangat tidak bermoral dalam dunia persilatan. Ironisnya pada masa itu, Lei Sun lah yang mengumpulkan semua pesilat untuk melawan Quan Chi sehingga Lei Sun bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Tak disangka Quan Chi yang dikira semua orang telah meninggal pada waktu itu malah sekarang muncul kembali, dan dirinya yang sudah terlalu tua ini sebenarnya ingin bertindak untuk melawan Quan Chi, namun karena istrinya cemas ia pun mengurungkan niatnya itu. Sebelum pergi dari sana, Wang Xiaoze menyuarakan saran yang sama agar Guru Wo menikmati masa pensiunnya saja dan untuk urusan Quan Chi, biarlah generasi muda seperti dirinya yang mengurus akan hal tersebut. Usai itu, Lei Sun dan Su Mengchen pun bertemu bersama-sama. Mereka menuju ke tempat persembunyian Fu Chongsu yang sampai-sampai harus bersembunyi di sebuah ruangan basement yang kurang bagus. Mereka mengutarakan rencana mereka yang bekerja sama untuk meringkus Quan Chi yang disambut baik oleh Fu Chongsu. Namun segera setelah mengetahui dirinya yang akan dijadikan umpan untuk memancing Quan Chi keluar, Fu Chongsu pun menjadi panik mengatakan dia akan mempertimbangkan rencana itu, sementara Su Mengchen dan Lei Sun terlihat senang bisa membuat seorang Fu Chongsu dilanda oleh ketakutan yang teramat sangat. Kediaman Fu Chongsu sendiri di kala itu tengah diteror oleh Quan Chi. Salah satu slayernya ini ditakut-takuti dan dikejar-kejar oleh Quan Chi di sepanjang jalan sehingga mengundang perhatian banyak penduduk termasuk perhatian dari Guru Wo. Melihat wajah kecemasan dari suaminya ini, si nenek istrinya ini walaupun kurang rela akhirnya pun memberikan persetujuan kepada suaminya untuk melakukan sesuatu yang benar. Ia tidak ingin suaminya ini hidup dalam penyesalan, dan Guru Wo pun berjanji dia pasti akan kembali ke sisinya. Di malam itu juga, di tengah mayat-mayat yang bertebaran dan si selir yang masih diteror oleh Quan Chi ini, Guru Wo pun dengan tombaknya muncul di sana untuk menantang Quan Chi, menandakan berakhirnya rekap pada kesempatan kali ini teman-teman. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di bagian rekap selanjutnya.